GTK, Bapak Temu Ismail, SPD, MSI. Yang sama-sama kita hormati para narasumber kita, ada Bapak Dr. Sigit Wibowo, Koordinator Pokja Regulasi, Kebijakan, dan Penjaminan Mutu PPG. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas Elvin Firmanda. Apa kabar, Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Bu Sisi Vidya Paramita Sari, STMT, Subkoordinator Pokja Transformasi Asesmen PPG. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mas Elvin, Bapak dan Ibu semua. Selamat siang. Yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala Dinas, Kabid GTK, dan Koordinator PGP dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung Timur, dan Kota Pangkal Pinang, serta Bapak Ibu guru hebat, calon guru penggerak, dan calon pengajar praktik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul bersama secara daring dalam ruang virtual meeting pada siang hari yang berbahagia ini. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian dalam acara sosialisasi program guru penggerak Angkatan 7 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Izinkan saya selama kurang lebih 2 jam ke depan akan menemani Bapak Ibu sekalian pada acara ini. Semoga Bapak Ibu hadirin selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak arahan LT Direktur Pendidikan Profesi Guru sekaligus pembukaan acara sosialisasi program guru penggerak Angkatan 7 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kepada Bapak Temu Ismail, SPD MSI, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, salam sehat semuanya. Yang saya hormati, perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung, dan juga Bapak Ibu yang hadir, perwakilan dari Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Belitung Timur, dan Kota Pangkal Pinang. Dan juga yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru dari perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang hadir pada siang hari ini. Dan yang saya hormati narasumber kegiatan sosialisasi guru penggerak Angkatan ke-7 pada siang hari ini, dan rekan-rekan panitia yang telah menyiapkan sarana untuk pertemuan siang hari ini yang sangat kami banggakan. Puji syukur tentunya kita wajib panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmat, hidayahnya, kita semua masih diberi nikmat sehat dan panjang umur, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita dan juga menghadiri pertemuan dalam kegiatan sosialisasi guru penggerak Angkatan yang ke-7. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, program guru penggerak adalah untuk membentuk guru-guru yang berkualitas dari semua jenjang, dari mulai PAUD formalnya di TK, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan juga sekolah menengah kejuruan, dalam upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia yang maju berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Melalui program guru penggerak, pendidik yang dapat meningkatkan kompetensinya sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid,
selama pelaksanaan program, guru juga akan dibimbing oleh instruktur, fasilitator, dan pengajar praktek yang profesional. Nah, Bapak sekalian, bahwa guru penggerak itu dirancang untuk dapat mencetak sebanyak mungkin agen-agen transformasi dalam ekosistem pendidikan. Melalui program guru penggerak, Kemendikbudristek memberikan kesempatan kepada seluruh guru terbaik dari bangsa ini untuk menghadirkan perubahan yang nyata bagi pendidikan Indonesia melalui pendaftaran menjadi guru penggerak. Dan guru penggerak diharapkan nantinya dapat melaksanakan 5 peran utama. Yang pertama, menggerakkan komunitas belajar untuk rekan-rekan guru di satuan pendidikannya atau di sekolahnya dan di wilayahnya. Yang kedua, menjadi pengajar praktik bagi rekan guru lain yang terkait. Yang ketiga, mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolahnya. Yang keempat, membuka ruang diskusi yang positif dan ruang kolaborasi antar para guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar satuan pendidikan atau di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, yang kelima, menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan di sekolah. Nah, dalam proses pendidikan guru penggerak menghadirkan berbagai manfaat yang positif bagi pesertanya. Setidaknya terdapat 7 manfaat penting dalam program guru penggerak bagi pendidik. Yang pertama, manfaatnya yaitu mengembangkan kompetensi dalam lokakarya bersama. Yang kedua, meningkatkan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang ketiga, pengalaman belajar mandiri dan kelompok terbimbing, terstruktur, dan menyenangkan. Nah, yang keempat, pengalaman belajar bersama dengan rekan guru lain yang bersama-sama lolos seleksi program guru penggerak. Yang kelima, pengalaman mendapatkan bimbingan atau mentoring dari pengajar praktek yang sebagai pendamping dalam pendidikan guru penggerak. Nah, yang keenam, mendapat komunitas belajar yang baru. Yang ketujuh, mendapatkan sertifikat pendidik dengan jumlah jam pelatihannya 360 jam pelatihan dan juga mendapatkan piagam guru penggerak. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, Provinsi Bangka Belitung pada pelaksanaan guru penggerak angkatan yang ke-7 diharapkan dapat menjaring sebanyak-banyaknya calon guru penggerak yang sebelumnya mungkin tidak lolos untuk mengikuti seleksi dan tidak mendapatkan kesempatan dalam mengikuti rekrutmennya. Yang dulu sekarang kami sampaikan bahwa di Provinsi Bangka Belitung untuk angkatan ke-6, untuk angkatan yang ke-6 yang ke-6 itu jumlah pesertanya ada 1.196 ini dalam tahap seleksi. Untuk yang angkatan ke-5 atau yang sebelumnya itu berjumlah 856 itu juga dalam tahap seleksi, dan tahap keempat itu berjumlah 96 yang saat ini sedang proses pendidikan guru penggerak. Nah, untuk saat ini yang angkatan ke-7, Bapak-Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa data yang ada di kami sampai saat ini ada 494 calon guru penggerak dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, kalau kami rinci secara daerah lagi untuk per kabupaten kotanya, pendaftar dari masing-masing untuk Kabupaten Bangka itu ada 71 pendaftar, untuk Bangka Barat ada 96, untuk Kabupaten Bangka Selatan
pendaftar. Untuk Kabupaten Bangka Tengah ada 23 pendaftar. Untuk Kabupaten Belitung ada 78 pendaftar. Untuk Kabupaten Belitung Timur itu ada 57 pendaftar. Dan yang terakhir untuk Kota Pangkal Pinang ada 149 pendaftar. Nah, kami berharap dari masing-masing Bapak Ibu perwakilan yang ada dari sini, baik dari kabupaten kota maupun provinsi, mohon dengan sangat kerjasamanya bisa mendukung, bisa menginformasikan dan mendorong bagi guru-guru di wilayah binaan Bapak Ibu sekalian untuk bisa segera mendaftar sebagai calon peserta program guru penggerak. Nah, tentunya dalam kesempatan ini Bapak Ibu sekalian tidak hanya sampai di sini, tapi saya berharap Bapak Ibu bisa melanjutkan pendaftarannya hingga nanti bisa mengunggah berkas atau submit berkasnya. Dan kami juga berharap guru-guru dapat berkontribusi dalam transformasi pendidikan menjadi agen transformasi melalui program guru penggerak. Dan tentunya semua ini dapat berjalan dengan baik. Program dari pusat terimplementasi di kabupaten kota provinsi di daerah dengan baik, tentunya juga adanya kerjasama dari Dinas Pendidikan kabupaten kota dan provinsi sesuai kewenangannya untuk bisa membantu mendorong guru-gurunya bisa mendaftar pada program guru penggerak. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Mohon bantuannya, koordinasinya dalam program guru penggerak ini, sehingga semua keberlanjutan program ini bisa berjalan secara baik. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Waalaikumsalam. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Terima kasih Pak Direktur atas arahan dan sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita masuki acara pemaparan materi. Namun sebelum para narasumber menyampaikan materi, perlu saya informasikan bahwa narasumber akan menyampaikan materinya selama kurang lebih 20 menit dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom Q&A atau dapat bertanya langsung dengan mengklik raise hand terlebih dahulu. Lupa kami ingatkan juga untuk mengisi daftar hadir melalui tautan yang dibagikan melalui kolom chat. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita ikuti pemaparan materi dari narasumber kita yang pertama oleh Bapak Dr. Sigit Wibowo, Koordinator Pokja Regulasi Kebijakan dan Penjaminan Mutu PG. Pada Bapak Sigit, kami silakan. Terima kasih Mas Elvin. Baik Pak. Mas Elvin, Bapak Ibu, mohon maaf saya menggunakan 2 perangkat. Ini untuk mengantisipasi audio nih nampaknya yang agak bermasalah di laptop. Jadi ada maaf ini kok gaung ya. Sebentar. Ya ada 2 yang kami gunakan. Maaf, suara saya terdengar nggak Pak Elvin? Dengar Pak, jelas Pak. Iya, tapi 2 perangkat ya. Ya. Yang terlihat mungkin saat ini yang kami gunakan perangkat satunya, tapi suara dari perangkat yang lain. Nah, mohon maaf sekali Bapak Ibu. Tadi sudah kami cek terakhir kok nampaknya bias gangguan. Baik, terima kasih Mas Elvin, Bapak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang tim kami narasumber Mbak Sisi, alhamdulillah sudah hadir, dan terima kasih pula Mas Elvin yang telah mengantarkan kita Bapak Ibu untuk bincang-bincang.
Bapak Ibu, yang pertama kami sangat senang menjumpai Bapak Ibu, bersyukur bisa ketemu Bapak Ibu, para kepala dinas provinsi Bangka Belitung, kemudian kepala dinas pendidikan kabupaten kota di wilayah provinsi Bangka Belitung, kemudian juga kepala bidang GTK atau penanggung jawab program pendidikan guru penggerak di wilayah provinsi Bangka Belitung, dan tentu saja para Bapak Ibu, guru-guru hebat yang insya Allah kita akan sama-sama mendiskusikan, membincangkan tentang salah satu program prioritas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yakni tentang pendidikan guru penggerak, yang sangat diharapkan sekali Bapak Ibu bisa berperan aktif di program tersebut dan menjadi bagian utuh dari guru penggerak yang insya Allah saat ini adalah memasuki angkatan ke-7. Dan Bapak Ibu, kami senang karena Bapak Ibu ini kan sesungguhnya sudah memperoleh informasi pada angkatan-angkatan sebelumnya. Dari Pak Direktur, Pak Temu Ismail, telah menyampaikan bahwa di Provinsi Bangka Belitung ini sesungguhnya sudah mulai angkatan ke-4 yang sudah sekarang berjalan, kemudian angkatan 5 dan 6 proses seleksi, dan sekarang angkatan ke-7. Artinya pendidikan guru penggerak yang merupakan program prioritas implementasi dari kebijakan Merdeka Belajar episode yang ke-7, insya Allah Bapak Ibu sudah sering mendengar, akan membaca, dan juga saya yakin di antara Bapak Ibu juga sudah ada yang mendaftar. Jadi wajar kalau kiranya Pak Elvin tadi menyampaikan ke kita semua bahwa kami berdua, saya dengan Mbak Sisi, akan mengajak bincang-bincang saja, dan apa yang akan kami sampaikan ini tidak lebih, insya Allah tidak lebih dari 20 menit, begitu ya. Baik, Bapak Ibu, mohon dikontrol saja kalau sekiranya suara saya terganggu, langsung dikomentari saja, karena ini memang dalam kondisi dua perangkat ini mungkin ada gangguan sana-sini, begitu ya. Bapak Ibu, tanpa berlama-lama, saya akan menyampaikan, menguatkan saja bahwa pendidikan guru penggerak ini adalah program prioritas yang mempersiapkan guru-guru kita ini menjadi pemimpin pendidikan di masa depan atau pemimpin di satuan pendidikan yang secara regulasi itu sudah diatur, sudah turun regulasi yang menjadi hukum positifnya, bahwa Bapak Ibu sekalian yang nanti mengikuti pendidikan guru penggerak ini akan bisa menjadi kepala sekolah, kemudian juga pengawas, termasuk pula instruktur pelatihan guru seperti itu. Dan tentu sebagaimana Bapak Ibu sekalian ketahui, terkait dengan kepala sekolah, kan ini juga sudah diatur di Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021, bahwa para peserta PGP yang lulus itu nantinya setelah mengikuti pendidikan selama 6 bulan, kalau yang di awal memang 9 bulan, ini Bapak Ibu tentu mempunyai hak itu ke depan nantinya memenuhi syarat untuk diangkat sebagai kepala sekolah. Artinya persyaratannya memang sudah terpenuhi, demikian Bapak Ibu. Dan tentu saja Bapak Ibu, pendidikan guru penggerak ini juga mempersiapkan Bapak Ibu yang memang kompeten, terampil dalam mengelola pembelajaran yang basisnya adalah interaction differentiated, pembelajaran yang berdiferensi, dan juga mempersiapkan peserta didik kita melalui pembelajaran yang diferensiatif tadi menuju atau mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu poinnya ada di sana. Tentu ada modul-modul yang nanti Bapak Ibu pelajari, dan modul-modul ini sebetulnya menggambarkan 3 besaran modul yang terakumulasi menjadi 10 modul, dan nanti sesuai dengan jadwal dan waktunya Bapak Ibu akan mengikuti pendidikan berdasarkan strategi, berdasarkan schedule, dan tentu berdasarkan kegiatan melalui moda-moda yang menggunakan daring, atau juga ada kalanya dilakukan tatap muka ketika Bapak Ibu nanti didampingi oleh pengajar praktik. Baik Bapak Ibu, Mas Elvin mohon bisa dibantu untuk tanpa lama-lama lagi
yang terkait dengan makro kebijakannya, saya pikir Bapak Ibu sekalian sudah familiar, sudah paham, dan kalaupun masih ada yang perlu diperkuat, dipertegas lagi, nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan, mengkonfirmasi ke kami berdua atau juga bertiga dengan Mas Elvin untuk diperoleh jawaban atau kita berdiskusi bersama. Nah, Bapak Ibu, saya nanti akan langsung saja menyampaikan terkait dengan lini masa dulu, begitu ya. Karena sesungguhnya program pendidikan guru penggerak Bapak Ibu sudah pahami. Yang penting sekarang kata kuncinya hanya satu, Bapak Ibu, yakni Bapak Ibu segera submit, gitu ya. Segera mendaftar, dan mendaftar itu diakhiri dengan mengunggah berkas. Artinya tidak ada maknanya ketika Bapak Ibu sudah mendaftar tapi belum unggah berkas, unggah dokumen. Karena poin pentingnya adalah submit. Jadi kata kunci kita saat ini, Bapak Ibu, mari kita fokus untuk submit. Apakah bisa langsung saat ini? Ya tentu kalau Bapak Ibu sudah mendaftar, sudah lengkap dokumen-dokumennya, bisa langsung submit. Bagaimana kalau belum? Masih ada waktu. Dan waktu itu sudah kita atur dalam lini masanya. Silakan Mas Elvin, kita langsung ke lini masa saja. Ya, di view-nya diperbesar atau baik. Ini Bapak Ibu, jadi inilah lini masa rekrutmen untuk guru penggerak angkatan yang ke-7, gitu ya. Bapak Ibu kalau sudah membuka halaman tentang guru penggerak mungkin juga sudah melihat ini kan, gitu ya. Sekarang Bapak Ibu, kita sampai pada tahapan Bapak Ibu mendaftar. Dan Bapak Ibu juga sebetulnya sekarang sudah memasuki seleksi tahap 1. Masih ada waktu, sekarang tanggal 21 gitu ya. Artinya masih cukup waktu sampai dengan tanggal 15 April. Seleksi tahap 1, ini Bapak Ibu melakukan registrasi, kemudian ngisi CV begitu ya. Kemudian juga ada essay. Essay yang harus Bapak Ibu ikuti, harus Bapak Ibu selesaikan, dan essay ini Bapak Ibu ada aturan mainnya begitu ya. Silakan Bapak Ibu nanti sebutnya bisa mendiskusikan antara teman atau yang sudah pengalaman kan boleh-boleh saja menanyakan begitu kan. Dan ujungnya adalah diakhiri unggah dokumen. Ini dulu Bapak Ibu, sekarang kita fokusnya ke unggah dokumen, submit. Begitu ya. Kemudian tanggal 18 April sampai dengan 6 Mei, nanti kami akan lakukan verbal data pendaftaran. Jadi data-data Bapak Ibu nanti akan kami verbal sesuai dengan ketentuannya, persyaratannya, apa yang harus diunggah, bagaimana ngisi dokumennya, bagaimana ngisi essay-nya. Ini nanti akan kami verbal begitu. Kemudian pada tanggal 9 Mei, Bapak Ibu, sampai dengan 3 Juni, ini adalah rentang kami melakukan penilaian seleksi tahap 1, begitu ya. Nah, jadi apa yang Bapak Ibu lakukan itu ya dinilai, begitu kan? Dan yang menilai ini ya tentu ada tim verbal dan juga ada tim asesor. Nah, tim asesor ini Bapak Ibu saya yakin juga sudah dapat informasi siapa orangnya, begitu ya. Asesor ini yang secara khusus dipersiapkan dan memiliki otoritas independen untuk menilai para kandidat, begitu ya. Kemudian di selanjutnya ada pengumuman. Tentu saja pengumuman ini akan kami sampaikan ke Bapak Ibu sekalian di laman, juga di email, dan ada dalam bentuk pengumuman atau notifikasi melalui medsos yang nanti akan kami sampaikan ke Bapak Ibu. Pengumuman ini berisikan tentang hasil seleksi tahap 1 dan penjadwalan seleksi tahap 2 gitu ya. Jadi bagi yang lolos seleksi tahap 1 sudah diinformasikan nantinya siapa-siapa yang akan mengikuti seleksi tahap kedua. Kemudian tanggal 30 Juni sampai dengan 8 Agustus 2022, ini berarti kalau di tahun ajaran baru ini sudah mau mulai ya, bulan Juli gitu ya, bulan Juli nantinya.
Ini adalah seleksi tahap 2. Nah, seleksi tahap 2 ini Bapak Ibu jangan lupa. Karena inilah yang akan Bapak Ibu lakukan betul-betul terkait dengan performa kinerja Bapak Ibu dalam melaksanakan pembelajaran, dalam mengelola pembelajaran. Dan di situ ada pula wawancara yang dilakukan oleh para asesor yang independen tadi. Ada 2 orang asesor yang nanti akan mewawancari Bapak Ibu, dan ada juga 2 orang asesor itu pula yang nanti akan menilai Bapak Ibu ketika melakukan simulasi mengajar. Simulasi mengajarnya tanpa murid, tanpa peserta didik, tapi Bapak Ibu live langsung di hadapan para asesor, dan asesor langsung menilai. Tentu tidak ada diskusi yang terkait dengan simulasi mengajar tersebut. Pada tanggal 11 sampai dengan 15 Agustus diumumkan calon guru penggerak. Nah, kenapa kok disebut calon? Karena Bapak Ibu akan melanjutkan tanggal 3 Oktobernya gitu ya, untuk mengikuti pendidikan begitu ya. Ini disebutnya pendidikan. 3 Oktober sampai kira-kira bulan November selesai, dan dilanjutkan kembali pada bulan Februari sampai dengan Juni. Jadi kalau dihitung kira-kira berapa bulan ini? Oktober, November, Februari, Maret, April, Mei, Juni gitu ya. Kira-kira ya 6 bulan lah gitu ya, seperti itu. Mohon maaf Bapak Ibu. Silakan lanjut Mas Elvin. Berikutnya. Nah Bapak Ibu, bersamaan dengan ini pula, sebelum ini Mas Elvin, sebelum ini, yang CGP dulu kita sampaikan. Nah, Bapak, maaf yang pengajar praktik ya. Nah, Bapak Ibu, bersamaan dengan rekrutmen CGP, calon guru penggerak untuk mengikuti pendidikan guru penggerak, kami juga membuka kesempatan kepada kepala sekolah terbaik, gitu kan, guru penggerak, begitu kan, untuk mengikuti rekrutmen pengajar praktik. Ini nanti ada persyaratannya sendiri. Jadi tanggalnya sama Bapak Ibu ya. Sekarang seleksi tahap 1, ada registrasi, ada pengisian biodata, pengisian essay, ada unggah dokumen. Tanggal 9 April sampai 6 Mei, ada verbal, data pendaftaran. Ini bagi Bapak Ibu yang mendaftar sebagai pengajar praktik ya. Kemudian tanggal 9 sampai 12 Mei, pengumuman hasil seleksi tahap 1 dan penjadwalan seleksi tahap 2, sama dengan PGP. Kemudian tanggal 16 Mei sampai dengan tanggal 21 Juni ada seleksi tahap 2, sama pula diseleksi melalui simulasi mengajar dan wawancara. Dan tanggal 22 sampai dengan 25 Juni 2022, pengumuman seleksi tahap 2 dan penjadwalan pembekalan. Jadi ada pembekalan Bapak Ibu ya, bagi calon pengajar praktik. Calon pengajar praktik inilah yang nanti akan mendampingi para calon guru penggerak ketika melaksanakan tugas, dan pendampingannya dilakukan secara individu, dan ada proporsinya satu pengajar praktik itu mendampingi calon guru penggerak ya, kisarannya antara 3 atau sampai 7 begitu ya. Seperti itu. Dan selain itu pengajar praktik ini mendampingi calon guru penggerak di samping hadir ke sekolah-sekolah Bapak Ibu, kesatuan pendidikan Bapak Ibu, juga mendampingi ketika Bapak Ibu melakukan kegiatan yang sifatnya kelompok, yaitu yang kita lakukan dalam bentuk lokakarya. Demikian Bapak Ibu. Kemudian tanggal 11 sampai dengan 15 Agustus ada pengumuman pengajar fasilitator atau pendamping program guru penggerak begitu ya. Tanggal 3 Oktober November ini sudah pendidikan guru penggerak, berarti pengajar praktik tadi sudah mendampingi Bapak Ibu. Ini informasi-informasi tentang lini masa ya. Bapak Ibu, poin pentingnya konsentrasi pada tanggal tadi 14 Maret ya, sampai 8 April itu untuk segera mendaftar. Lanjut Mas. Nah ini adalah Bapak Ibu, mohon maaf, seleksi peserta program guru penggerak angkatan 7. Ada kriteria-kriteria umum yang Bapak Ibu harus penuhi. Kalau Bapak Ibu sudah pengalaman mengikuti yang lalu, tapi karena sesuatu hal bisa jadi Bapak Ibu belum bisa ikut serta di pendidikan guru penggerak yang sekarang sedang berjalan, atau bisa jadi tidak bisa lanjut seleksinya, sekarang kesempatan Bapak Ibu untuk memastikan bahwa Bapak Ibu bisa ikut serta begitu ya.
kriteria umumnya saya kira Bapak Ibu sudah familiar, guru PNS maupun non PNS ini bisa semua untuk mengikuti ini gitu ya, baik dari sekolah negeri maupun sekolah swasta. Dan pastikan bahwa Bapak Ibu memiliki akun di Dapodik begitu ya. Kemudian kualifikasi pendidikan Bapak Ibu S1 D4 saya kira ini sudah clear gitu ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun. Minimal 5 tahun ya. Dan Bapak Ibu masih menyisakan masa tugasnya. Ini tidak kurang dari 10 tahun. Ya. Jadi kalau misalnya dihitung kalau gitu usia berapa ya? Ya berarti kan maksimal usia 50 tahun kan ya. Karena Bapak Ibu akan memasuki masa purna itu di usia 60 gitu kan. Dan yang lebih penting lagi Bapak Ibu memiliki keinginan kuat menjadi guru penggerak. Ini menjadi dasar utama gitu ya untuk Bapak Ibu turut berperan serta masuk secara aktif dan mengikuti program prioritas pendidikan guru penggerak ini yang tentu saja tujuannya sangat mulia dan ini mengantarkan Indonesia yang lebih maju melalui pendidikan yang berpusat pada peserta didik mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian Bapak Ibu, ini yang berikutnya itu Bapak Ibu sebagai CGP Angkatan 7 ini adalah untuk semua guru. Dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan juga SLB. Wilayahnya ini ada 7 di wilayah provinsi Bangka Belitung gitu ya. Bapak Ibu kan termasuk di sana. Kemudian yang selanjutnya pastikan bahwa Bapak Ibu tidak sedang mengikuti kegiatan diklat, CPNS misalnya ya, atau PPG atau kegiatan lain yang dilaksanakan secara bersamaan dengan proses rekrutmen dan pendidikan guru penggerak. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu misalnya sedang persiapan PPG misalnya kan, dan PPG sedang dilakukan misalnya untuk PPG dalam jabatan, pastikan bahwa Bapak Ibu tidak mengikuti kegiatan itu, begitu ya. Artinya proses ini kan memerlukan waktu dan ada implikasi ketika Bapak Ibu mengikuti pendidikan ini tidak bisa bersamaan dengan pendidikan yang lainnya. Kemudian tidak sedang proses rekrutmen kepala sekolah penggerak pula gitu ya, pelatih ahli atau fasilitator di sekolah penggerak begitu kan. Karena sekarang juga sedang rekrutmen untuk program sekolah penggerak bagi calon-calon kepala sekolah pelaksana program sekolah penggerak. Kemudian tidak sedang menjadi instruktur gitu ya. Ini kalau instruktur ini adalah terkait dengan yang di PGP juga ada instruktur, kemudian ada terkait dengan pelatih, kemudian terkait dengan pengawas lapang pada program organisasi penggerak. Ini di POP ya, ada pelatih lapang, ada pengawas lapang. Kemudian tidak sedang menjadi pengajar praktik atau fasilitator pada program pendidikan guru penggerak. Jadi Bapak Ibu yang saat ini sedang menjadi pengajar praktik ya tidak bisa lah gitu ya mengikuti seleksi ini. Bagi calon peserta yang sedang mengikuti proses seleksi PGP Angkatan 5, nah ini kan sedang berjalan kan, atau PGP Angkatan 6, mohon untuk melanjutkan seleksi tersebut dan tidak mengikuti seleksi PGP Angkatan 7 kecuali peserta yang sudah dinyatakan tidak lulus pada seleksi sebelumnya gitu ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum berkesempatan untuk lolos pada tahapan di seleksi Angkatan 456, ya sekarang silakan pastikan untuk bisa mengikuti angkatan yang ke-7. Nah Bapak Ibu ada beberapa ini kaitannya ke kriteria seleksi dan ini terkait dengan kinerja nantinya gitu ya atau kompetensi Bapak Ibu sekalian, kapasitas Bapak Ibu sekalian. Yang pertama Bapak Ibu di kriteria seleksi itu Bapak Ibu nantinya akan mampu menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, ini kriteria seleksinya begitu kira-kira. Kemudian yang kedua memiliki kemampuan untuk fokus pada tujuan. Jadi Bapak Ibu memiliki mission, memiliki tujuan gitu kan dan fokus tujuan itu bisa dicapai. Kemudian memiliki kompetensi menggerakkan orang lain dan kelompok. Bapak Ibu ini harapannya menjadi agen of change, menggerakkan ekosistem, bisa menggerakkan dirinya sendiri, menggerakkan orang lain dan orang lain itu tentu orientasinya ke peserta didik, tapi juga orang lain juga rekan sejawat. Dan Bapak Ibu memiliki resiliensi, yaitu daya juang yang tinggi, tidak mudah
surut begitu ya. Jadi daya juangnya tinggi, tidak cepat menyerah begitu kan. Dan ini akan diukur menjadi kriteria seleksi. Dan Bapak Ibu memiliki kompetensi kepemimpinan dan bertindak mandiri. Leadership-nya Bapak Ibu akan diukur, dan Bapak Ibu juga memiliki kemandirian untuk mengambil keputusan, tentu saja seperti itu. Dan memiliki kemampuan untuk belajar hal baru, terbuka pada umpan balik, dan terus memperbaiki diri. Inilah ciri seorang inovator begitu ya. Kemudian yang ketujuh, Bapak Ibu memiliki kemampuan berkomunikasi dengan efektif. Ini penting Bapak Ibu. Sebagai wujud dari kompetensi sosial, Bapak Ibu mampu komunikasi efektif dan memiliki pengalaman mengembangkan orang lain, serta memiliki kedewasaan emosi dan berperilaku sesuai kode etik. Mas Elvin, maaf, sudahkah 10 menit berlalu? Sudah ya? Lanjut, Pak. Oke, baik. Lanjut slide berikutnya. Slide berikutnya, Mas Elvin, silakan. Nah, kalau ini Bapak Ibu kriteria pengajar praktik. Perannya apa dan kriterianya apa? Inilah dimulai dari kompetensi yang diharapkan. Bapak Ibu yang mendaftar sebagai pengajar praktik, nanti ada kriterianya seperti apa ya, ada di bawah ini. Pertama, Bapak Ibu menguasai teknik dan keterampilan mentoring dan coaching. Karena Bapak Ibu bertugas mendampingi para calon guru penggerak, maka keterampilan Bapak Ibu melakukan mentoring dan coaching ini menjadi poin pertama yang nanti Bapak Ibu akan bisa kuasai. Seperti itu ya. Kemudian mampu menyusun rencana pendampingan, membuat kesepakatan dengan calon guru penggerak, membuat jadwal pendampingan, memiliki komitmen untuk memenuhi tenggat waktu, mengevaluasi dan memberi umpan balik calon guru penggerak, dan mampu berkomunikasi secara efektif. Saya kira sama ya Bapak Ibu ya, terkait dengan komunikasi efektif ini menjadi sangat penting. Karena melalui komunikasi ini sesungguhnya transformasi yang terkait dengan hal-hal baru ini bisa disampaikan secara efektif, begitu ya. Kemudian memiliki kemampuan andragogi. Karena pengajar praktik ini akan berhadapan dengan orang dewasa, dengan berhadapan dengan Bapak Ibu calon guru penggerak, maka salah satu prasyaratnya kompetensi yang diharapkan itu dia bisa membelajarkan orang dewasa. Andragogi, belajar orang dewasa tentu basisnya adalah experiences processing, lebih mengarah pada memproses pengalaman begitu ya. Seperti itu. Jadi lebih cenderung berbagi, lebih cenderung memberikan informasi, dan ada contoh-contoh yang bisa disampaikan terkait dengan praktik baiknya. Dan apa sih perannya Bapak Ibu? Pengajar praktik ini akan memfasilitasi lokakarya pada setiap bulan. Jadi pastikan Bapak Ibu yang mendaftar pengajar praktik itu nantinya sudah bisa memprediksi kira-kira di waktu-waktu kapan, di tanggal-tanggal berapa, di bulan apa saja, Bapak Ibu akan memfasilitasi lokakarya. Kemudian Bapak Ibu juga akan berfungsi untuk berperan melakukan berbagi praktik baik dengan calon guru penggerak, dan mengevaluasi serta memberi umpan balik calon guru penggerak, dan juga memfasilitasi proses refleksi. Ini menjadi sangat penting Bapak Ibu ya. Hal-hal yang sifatnya reflektif, kalau dalam bahasa agama itu muhasabah begitu ya. Kita melakukan evaluasi diri, tapi konteksnya evaluasi diri ini adalah untuk continuous improvement, dan continuous improvement ini sangat berguna untuk merencanakan tindak lanjut bagi peserta saat masa-masa daring begitu ya, seperti itu. Kemudian membuat laporan capaian pembelajaran calon guru penggerak begitu. Nah, Bapak Ibu, pengajar praktik ini akan mendampingi peserta dalam mempraktikkan materi yang didapat dari pembelajaran daring. Jadi para calon guru penggerak itu kan nanti akan mengikuti pendidikannya melalui pembelajaran daring ya, serta merefleksikan penerapan di sekolah peserta. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak meninggalkan tugas para calon guru penggerak itu. Mengikuti pendidikan selama 6 bulan, tapi Bapak Ibu tetap stay di tempat tugas Bapak Ibu masing-masing. Dan pendampingan ini dilakukan melalui proses lokakarya dan pendampingan individu tadi sudah saya sampaikan. Kemudian masa tugasnya Bapak Ibu 6 bulan. Dan nanti tentu akan ada SK begitu ya, yang Bapak Ibu nanti terima, akan memperoleh surat penugasan. Bapak Ibu juga diizinkan oleh atasan, pimpinan Satker Bapak Ibu, tempat Bapak Ibu bertugas. Lanjut Mas Elvin, hampir selesai. Berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu kriteria untuk pengajar praktik gitu ya.
Ya, tadi ada iklan bakso Malang, Bapak Ibu. Jadi saya mute dulu ya. Mohon maaf ini yang lewat barusan. Bapak Ibu, inilah peran dan kriteria pengajar praktik PGP Angkatan 7. Bisa dari guru penggerak, bisa dari guru, bisa dari kepala sekolah, dan juga bisa dari akademisi, atau dari praktisi, atau konsultan pendidikan, yaitu pegiat pelaksana praktik pendidikan yang tergabung di dalam komunitas organisasi pendidikan, dan juga LSM dan fasilitator pendidikan di daerah. Banyak gitu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama Bapak Ibu, kalau guru penggerak, nah, Bapak Ibu berarti kan sudah memiliki sertifikat guru penggerak gitu ya. Minimal pastilah pendidikannya S1 D4, karena ini kan juga kriteria untuk menjadi guru kan pendidikan minimal S1 D4, dan ini diatur oleh undang-undang begitu ya. Kemudian memiliki pengalaman mengajar 5 tahun gitu. Memiliki sisa masa tugas beda ya dengan yang calon guru penggerak, yaitu 2 tahun sebelum pensiun. Jadi kalau 2 tahun itu ya kira-kira usia 58 masih bisa untuk menjadi pengajar praktik. Kemudian mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid, sama seperti itu Bapak Ibu, dan memiliki pengalaman mentoring atau pelatihan guru selama setahun, berkomitmen untuk menjalankan program sampai dengan selesai, dan ini nanti akan dibuktikan komitmen itu secara tertulis, dan memiliki pengalaman kepemimpinan, contoh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua MGMP, KKG, kalau guru BK ya MGBK gitu ya, asosiasi guru, koordinator komunitas, ketua organisasi pendidikan, dan lainnya. Ini pengalaman-pengalaman itu yang diharapkan dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian jika Bapak Ibu guru, artinya guru yang belum menjadi guru penggerak ya, minimal pendidikan S1 D4, aktif mengajar dan terdaftar sebagai guru di Dapodik, memiliki pengalaman mengajar 5 tahun, memiliki sisa masa kerja minimal 2 tahun, mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid, memiliki pengalaman mentoring pelatihan guru selama 1 tahun, dan berkomitmen untuk menjalankan program sampai dengan selesai. Bagaimana kalau Bapak Ibu kepala sekolah? Minimal pendidikannya sama S1 D4, ini adalah undang-undang yang mensyaratkan itu, aktif dan terdaftar sebagai kepala sekolah di Dapodik, memiliki pengalaman mengajar 5 tahun, memiliki masa kerja minimal 2 tahun sisanya sebelum pensiun, dan akan mengimplementasikan pelajaran yang berpusat pada murid, memiliki pengalaman mentoring pelatihan selama 1 tahun, komitmen untuk menjalankan program sampai dengan selesai, dan memiliki pula pengalaman kepemimpinan sama dengan yang tadi di atas begitu ya, sebagai ketua MGMP, KKG, MGBK, MKKS, MKPS, asosiasi guru, dan seterusnya begitu. Bagaimana kalau dari unsur akademisi? Ini kan berarti para dosen gitu kan, minimal pendidikan S1 dan D4. Kalau dosen misalnya ya, ngajar di S1 ya, kalau minimal S1 D4 sudah terlampaui, karena syarat dosen itu kan S2 kan begitu ya, magister ya. Kemudian memiliki pengalaman mengajar atau melatih guru selama 5 tahun, mengimplementasikan pelajaran yang berpusat pada murid, memiliki pengalaman mentoring atau pelatihan guru selama setahun, dan komitmen untuk menjalankan program sampai selesai. Dan juga memiliki pengalaman kepemimpinan sekolah, gitu ya, sama ya. Bagaimana kalau praktisi, konsultan, dan sebagainya? Ada pegiat, pelaksana praktik pendidikan yang tergabung di komunitas organisasi pendidikan, sama minimal pendidikan S1 D4, memiliki pengalaman mengajar, dan seterusnya. Sama dengan yang lain, yakni dengan guru penggerak, dengan guru, kepala sekolah, maupun akademisi. Dan pastikan memiliki pengalaman kepemimpinan, contoh memimpin organisasi, komunitas, lembaga, dan instansi, serta yang lainnya. Terus Mas Elvin, berikutnya, nah ini Bapak Ibu, ini yang penting ya. Bapak Ibu, ini aturan seleksi untuk calon guru penggerak bagi peserta seleksi. Mungkin ini menjadi catatan bagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan kan ini bisa dibagi ya Mas Elvin ya. Jadi selain saya sampaikan, Bapak Ibu nanti juga bisa mencermati kembali. Ada yang boleh Bapak Ibu lakukan, yang harus Bapak Ibu lakukan, dan ada yang nggak boleh. Yang nggak boleh itu apa? Dokumen yang diunggah ke aplikasi SIM PKP tidak sesuai format dan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. Kalau itu ya jangan dilakukan, kalau namanya juga nggak sesuai gitu ya. Kemudian mengabaikan informasi dan tidak melakukan perbaikan berkas atau dokumen yang diinfokan oleh tim verifikator. Jadi
setelah Bapak Ibu nanti mendaftar, ada feedback sebetulnya dari tim verifikator ya, ketika berkas Bapak Ibu di verval. Dan jangan diabaikan, penuhi saja yang diminta oleh verifikator dan validator itu. Gitu ya. Kemudian ngisi esai. Ngisi esai itu Bapak Ibu dengan cara, ini nggak boleh Bapak Ibu ya, mengutip atau menyalin jawaban dari sumber lain dan tidak mencerminkan pengalaman pribadi. Itu kata kuncinya. Esai itu adalah pengalaman Bapak Ibu pribadi. Jadi pengalaman pribadi itu masing-masing berbeda. Kalaupun kebetulan sama, bisa jadi lokusnya berbeda. Dan inilah yang menjadi poin penting. Jadi Bapak Ibu jangan sekali-kali menyalin jawaban dari sumber lain. Dan ternyata setelah diwawancara tidak mencerminkan pengalaman Bapak Ibu sekalian. Dan isian esai itu jangan yang tidak spesifik dan tidak sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Ya kan, ya tentu keliru gitu ya. Esai itu spesifik ya Bapak Ibu ya. Esai itu khusus. Dan perhatikan pertanyaannya, berikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan itu. Kemudian yang tidak boleh lagi Bapak Ibu merekam atau menyimpan dan atau menyebarluaskan sebagian ataupun keseluruhan soal-soal seleksi ataupun pada saat mengikuti proses mengisi esai, simulasi mengajar dan wawancara. Bapak Ibu, kawan-kawan Bapak Ibu, maaf nih suara saya masih terdengar, Mas Elvin? Jelas Pak, masih jelas Pak. Halo? Jelas Pak. Masih jelas Pak Sigit. Mas Elvin, suara saya masih terdengar? Jelas, jelas Pak. Senyap ya? Masih jelas sekali Pak. Halo Pak Sigit. Oh, iya. Ya, Jelas, baik, Pak. baik. Ya. Sebentar lagi selesai. Jadi Baik, tinggal Pak. poin ini saja. Kemudian Bapak Ibu jangan merekam ya Bapak Ibu. Apapun yang Bapak Ibu lakukan, kemudian apalagi Bapak Ibu menyampaikan ke pihak lain. Jadi intinya sesungguhnya kawan Bapak Ibu ini kan menjadi kompetitor Bapak Ibu gitu kan. Seperti itu. Kalau merekam tentu saja menyimpan atau apalagi menyebarluaskan ini jangan sampai dilakukan. Peserta seleksi dibantu oleh pihak lain. Nggak usah lah Bapak Ibu ya, dibantu dalam mengerjakan soal seleksi, mengisi CV, menjawab esai, melakukan simulasi mengajar, wawancara. Ini yang nggak boleh dilakukan. Kemudian ya terima kasih, ada informasi suara masih jelas, alhamdulillah. Kemudian tidak menghadiri sesi simulasi mengajar. Nah, janganlah. Kalau sudah dijadwalkan, Bapak Ibu kan nanti akan unggah RPP. Bapak Ibu dischedule-kan, dijadwalkan untuk wawancara dan mengajar. Ini wawancara Bu ya, bukan carawan. Ini wawancara. Jadi kalau ini semuanya sudah dijadwalkan. Dan kalau Bapak Ibu ternyata tidak bisa menghadiri, kemudian tanpa memberitahuan, ya ini nanti akan sulit untuk dijadwalkan. Artinya kalau ada hal yang memang sesuatu hal Bapak Ibu tidak bisa menghadiri, uzur ya, kalau dalam mazhab agama yang begini kan uzur, ya diinformasikan ke panitia supaya panitia menyampaikan ke asesor untuk kemungkinan di reschedule. Tapi tentu kami tidak menyarankan itu. Usahakan Bapak Ibu dalam kondisi yang sudah siap, sehat, gitu, tidak ada halangan, dan harapannya jadwal untuk simulasi dan wawancara itu sesuai dengan yang telah disepakati, sudah ditentukan. Dan jangan sampai Bapak Ibu tidak mematuhi tata cara pelaksanaan seleksi tahap 2 sebagaimana yang ditetapkan. Jadi patuhi aja semua tata caranya. Dan apa yang dilakukan ini, yang di sebelah kiri, yang dilakukan ini Bapak Ibu cermati lagi. Kalau Bapak Ibu yang sekarang sudah pernah mendaftar, saya pikir sudah sangat familiar. Saya tidak ungkapkan lagi di sini, tapi kalau Bapak Ibu nanti akan yang memerlukan konfirmasi atau memerlukan materi ini, ya tentu akan bisa disampaikan lebih lanjut. Saya kira itu ya Pak Elvin ya, sini sudah selesai. Nah Mas Elvin, bolehkah ditunjukkan tentang data atau nanti Mbak Sisi saja yang menyampaikan tentang data sampai dengan saat ini, Mbak Sisi ya, untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, saya kira itu ya, karena waktunya sudah melewati 10 menit, bahkan 15 menit lebih ini. Mbak Sisi nanti mohon bisa menyampaikan data terkini yang sudah mendaftar dari Bapak Ibu sekalian, dari Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Kabupaten Belitung, Belitung Timur, dan Pangkal Pinang. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita ketemu bisa dengan daring ini.
Tapi jika ternyata pada saatnya Bapak Ibu nanti akan kami pantau masih belum ada pergerakan yang berarti dan Bapak Ibu memang memerlukan untuk pertemuan tatap muka, ini tidak menjanjikan Bapak Ibu, tapi bisa jadi kita akan ketemu tatap muka. Saya senang sekali ke Provinsi Bangka Belitung. Dalam pikiran saya ada dua, ada Bangka dan Belitung, tapi dalam yang sekarang terpatri dalam ingatan saya ini Mbak Sisi, Mas Elvin, bicara Bangka Belitung adalah bicara tentang Laskar Pelangi seperti itu ya, terutama di Belitung. Demikian Mbak Siti, Mas Elvin, terima kasih. Mohon dilanjutkan. Saya akan terus mengawal dan nanti akan kita lanjutkan tanya jawab. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sigit, sangat jelas sekali. Mungkin nanti kalau masih ada yang kurang kita bisa di sesi tanya jawab. Sekarang kita lanjutkan saja dengan narasumber kita yang kedua, dengan Ibu Sisi Pidia Paramitasari, TMT, yang akan memberikan materi cara pendaftaran program guru penggerak. Pada Ibu Sisi kami persilakan. Iya, terima kasih banyak Mas Elvin sudah menghantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak PLT Direktur Pendidikan Profesi Guru, Bapak Temu Ismail. Kemudian yang saya hormati juga Bapak dan Ibu perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung, serta perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung Timur, dan Kota Pangkal Pinang. Yang saya hormati Pak Sigit Wibowo, serta Bapak dan Ibu pendidik dan tenaga kependidikan, hebat calon guru penggerak juga calon pengajar praktik guru penggerak di wilayah Provinsi Bangka Belitung yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang menjelang sore hari ini kita diberi kesempatan untuk bertatap muka melalui ruang virtual ini untuk bersama-sama mengkaji informasi terkait program guru penggerak angkatan ke-7. Bapak dan Ibu tentu sudah tidak lagi asing terhadap program guru penggerak karena seperti yang tadi Pak Direktur sampaikan, juga dikuatkan lagi dengan Pak Sigit, bahwa untuk Provinsi Bangka Belitung terutama pada 6 kabupaten dan 1 kota Pangkal Pinang ini sudah pernah menjadi daerah sasaran PGP pada angkatan-angkatan sebelumnya, sehingga untuk angkatan ke-7 ini kita tinggal bersama memperbaharui informasi terkait dengan PGP terkini. Bapak dan Ibu, jika sebelumnya Pak Sigit telah menyampaikan terkait dengan selayang pandang program guru penggerak angkatan ke-7, mungkin sekarang saya secara lebih teknis sedikit menyegarkan kembali informasi terkait dengan tata cara pendaftaran untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak. Namun sebelumnya, mungkin seperti yang tadi disampaikan Pak Sigit, saya ingin memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu, terutama Bapak dan Ibu dari Dinas Pendidikan baik provinsi maupun kabupaten dan kota, bahwa untuk Provinsi Bangka Belitung, mungkin mohon izin Mas Elvin bisa ditampilkan terkait dengan data pendaftar sampai saat ini. Ya, terima kasih Mas Elvin. Untuk sampai dengan hari ini 21 Maret 2021 untuk progres pendaftar PGP dan CPP angkatan ke-7 untuk di Provinsi Bangka Belitung, Kabupaten Bangka ada 73 orang calon guru penggerak, belum ada calon pengajar praktik. Ayo Kabupaten Bangka ya untuk calon pengajar praktiknya silakan mendaftar, nanti kasihan guru-guru penggeraknya tidak ada fasilitator atau mentornya. Kemudian Kabupaten Bangka Barat ada 99 guru penggerak dan ada 2 calon pengajar praktik. Kemudian Kabupaten Bangka Selatan 22 orang pendaftar untuk calon guru penggerak dan belum ada untuk pengajar praktiknya. Kemudian Kabupaten Bangka Tengah 25 orang calon guru penggerak dan belum ada juga untuk calon pengajar praktiknya. Kabupaten Belitung ada 78 orang dengan 2 orang calon pengajar praktik.
Kabupaten Belitung Timur 60 orang calon guru penggerak dan 1 calon pengajar praktik, serta Kota Pangkal Pinang ada 152 orang calon guru penggerak dan 2 orang calon pengajar praktik. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu ini pendidik dan tenaga pendidikan, guru, serta tenaga kependidikan lainnya untuk ikut berpartisipasi menjadi calon guru penggerak dan calon pengajar praktik di Provinsi Bangka Belitung. Baik, terima kasih Mas Elvin. Mungkin saya izin share screen. Saya izin share screen Bapak dan Ya. Ibu. Terima kasih Mas Elvin. Baik, bisa terlihat ya? Sudah terlihat ya? Jelas Mas Sisi. Ya, terima kasih. Untuk tata cara pendaftaran ini secara garis besar ini kita masih sama dengan angkatan-angkatan sebelumnya Bapak dan Ibu, tapi mungkin saya segarkan sedikit terkait dengan teknis tata cara pendaftaran ini. Bapak dan Ibu, seluruh data yang kita gunakan dalam SIM PKB ini berbasis pada data Dapodik. Jadi Bapak dan Ibu apabila nanti dalam SIM PKB ada data-data dari Bapak dan Ibu yang butuh perbaikan atau tidak sesuai dengan kondisi Bapak dan Ibu saat ini, Bapak dan Ibu bisa melakukan revisi terhadap data tersebut melalui operator Dapodik pada sekolah atau pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di wilayah Bapak dan Ibu. Nah, dari data Dapodik apabila sudah diperbaharui itu membutuhkan waktu 2 kali 24 jam untuk bisa sinkronisasi ulang ke dalam sistem database SIM PKB. Sehingga Bapak dan Ibu apabila nanti Bapak dan Ibu ingin mendaftar sebagai calon pengajar praktik ataupun calon guru penggerak, untuk mengantisipasi adanya perubahan data seperti ini, sebaiknya Bapak dan Ibu tidak menunggu nanti, segera saja lakukan pendaftaran dan akses ke dalam SIM PKB. Sehingga nanti apabila ada perbaharuan data, Bapak dan Ibu masih punya waktu untuk bisa mengupdate-nya atau memperbaharuinya melalui sistem Dapodik. Baik. Untuk alur pendaftaran Bapak dan Ibu masih seperti sebelumnya, Bapak dan Ibu diharapkan bisa login ke dalam laman guru penggerak. Bapak dan Ibu bisa buka search Google ya, kemudian dicari guru penggerak, nanti bisa diarahkan langsung ke dalam laman guru penggerak. Nah, di dalam laman guru penggerak nanti Bapak dan Ibu akan diarahkan masuk ke dalam beranda, lalu Bapak dan Ibu bisa memilih peran yang ingin Bapak dan Ibu daftar. Misalnya Bapak dan Ibu ingin menjadi pengajar praktik ataukah Bapak dan Ibu ingin menjadi peserta guru penggerak. Nanti Bapak dan Ibu bisa pilih salah satu di antaranya. Kemudian untuk tahap 1 nanti Bapak dan Ibu diharapkan untuk dapat melengkapi CV, CV dan dokumen-dokumen unggahan dokumen penting untuk pengajar praktik. Unggah dokumen pentingnya itu sedikit lebih banyak daripada untuk calon guru penggerak. Jadi pengajar praktik itu nanti ada foto terakhir, kemudian ijazah terakhir, ada unggah KTP, unggah surat izin atasan, dan unggah fakta integritas. Namun untuk calon guru penggerak nanti hanya ada KTP, surat dukungan kepala sekolah, dan surat rekomendasi. Setelah CV dan dokumennya lengkap, Bapak dan Ibu kemudian diharapkan bisa mengisi esai sebagai langkah kedua. Jadi esai ini Bapak dan Ibu diharapkan dapat diisi sesuai dengan pengalaman Bapak dan Ibu. Jadi diisi sendiri ya Bapak dan Ibu, mandiri. Karena berdasarkan pengalaman pada angkatan ke-6 kemarin, esainya itu beberapa itu bukan diisi sendiri. Jadi ada beberapa kandidat yang esainya sama persis. Jadi berdasarkan tes plagiarisme itu ditemukan beberapa esai yang sama persis dari dari 2 atau 3 kandidat. Nah, ini bisa ketahuan Bapak dan Ibu. Jadi apabila ini ketahuan, maka baik Bapak dan Ibu yang memberikan esainya ataupun Bapak dan Ibu yang mencontek itu sama-sama akan mendapat sanksi, yaitu diskualifikasi. Jadi diharapkan semuanya bisa Bapak dan Ibu lakukan sendiri ya untuk esai ataupun untuk yang lainnya.
Kemudian silakan setelah tahap 1 selesai, langkah kedua selesai, lalu jangan lupa untuk kirim berkas untuk pengajuan pendaftarannya. Setelah itu nanti tim Verval dari Direktorat Jenderal GTK akan melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap seluruh unggahan dokumen yang Bapak dan Ibu sampaikan. Lalu kemudian akan ada pengumuman seleksi tahap pertama, lalu dilanjutkan dengan tahap kedua. Pada saat tahap kedua nanti Bapak dan Ibu akan melakukan simulasi mengajar. Sebelum melakukan simulasi mengajar, Bapak dan Ibu diharapkan nanti dapat mengunggah RPP, lalu kemudian menetapkan jadwal simulasi mengajar dan wawancara. Terakhir adalah wawancara, nanti Bapak dan Ibu akan melaksanakan wawancara yang akan dilakukan oleh 2 orang asesor. Nanti waktunya untuk simulasi mengajar 30 menit dan untuk wawancara nanti ada 1 jam. Baru kemudian akan dilakukan pengumuman seleksi setelah itu. Setelah itu Bapak dan Ibu, apabila Bapak dan Ibu dinyatakan lulus dalam seleksi, Bapak dan Ibu akan ikut dalam pembekalan bagi Bapak dan Ibu pengajar praktik, nanti akan ikut pembekalan untuk pengajar praktik, lalu ada pembekalan juga untuk calon pengajar praktik, baru kemudian mengikuti lokakarya proses pendidikan guru penggerak bersama dengan calon guru penggerak. Nah, baik Bapak dan Ibu, kemudian ini adalah halaman muka dari portal Guru Penggerak. Bapak dan Ibu bisa klik di searching di Google juga bisa, langsung Guru Penggerak nanti akan diarahkan untuk masuk ke dalam portal Guru Penggerak, yaitu sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/guru penggerak. Ini adalah halaman muka dari portal Guru Penggerak. Bapak dan Ibu bisa mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya melalui portal Guru Penggerak ini, mulai dari lini masanya, kemudian detail programnya, video-video yang mungkin Bapak dan Ibu bisa pelajari terkait dengan kunci-kunci sukses untuk bisa mengikuti pendidikan Guru Penggerak ini. Kemudian ada berbagai unduhan-unduhan yang bisa Bapak dan Ibu dapatkan termasuk dengan materi dalam sosialisasi ini. Juga ada frequently asked question atau FAQ. Apabila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan-pertanyaan terkait Guru Penggerak, bisa Bapak dan Ibu akses atau Bapak dan Ibu lihat di dalam FAQ ini. Nanti di situ sudah lengkap dengan jawaban-jawabannya. Begitu Bapak dan Ibu. Nah, di dalam detail program Guru Penggerak, portal Guru Penggerak ini untuk CGP angkatan ke-7 ini dibuka di 446 kabupaten kota dengan 20.000 sasaran. Jadi Bapak dan Ibu ini terbuka ya kesempatan untuk bisa mengikuti program ini. Jadi luas sekali untuk yang CGP angkatan ke-7 ini. Jadi dibandingkan dengan angkatan-angkatan sebelumnya, ini sasarannya yang paling banyak, sasaran kabupaten kotanya yang terbanyak, juga sasaran penerimaannya juga yang terbanyak, yaitu 20.000. Sehingga kesempatan Bapak dan Ibu untuk ikut bergabung terbuka luas. Baik, kita mulai dengan tata cara pendaftaran bagi pengajar praktik terlebih dahulu, Bapak dan Ibu. Pada halaman portal Guru Penggerak, silakan Bapak dan Ibu nanti pilih ke daftar pengajar praktik angkatan ke-7, lalu pilih jalur pendaftaran yang Bapak dan Ibu inginkan. Saat ini yang masih dibuka itu baru yang calon pengajar praktik yang reguler ya. Untuk yang dari Guru Penggerak nanti ditunggu Bapak dan Ibu, mungkin di 1 atau 2 hari ke depan bisa dilakukan pendaftaran. Baik, kemudian setelah Bapak dan Ibu klik, nanti Bapak dan Ibu akan diarahkan ke dalam laman selamat datang. Silahkan Bapak dan Ibu pilih peran Bapak dan Ibu. Apabila Bapak dan Ibu dari guru, silahkan klik yang guru, kemudian kepala sekolah, klik kepala sekolah. Selain itu, Bapak dan Ibu silahkan klik lainnya. Apabila Bapak dan Ibu sudah memilih salah satu, kemudian pilih peran, klik ini. Nanti ini akan menjadi aktif ya Bapak dan Ibu. Setelah ini dipilih, ini akan menjadi aktif dan akan berubah menjadi hijau. Setelah itu silahkan klik untuk pilih peran. Lalu Bapak dan Ibu akan diarahkan untuk ke halaman login masuk Guru Penggerak. Ini menggunakan akun SIM PKB serta kata sandi dari SIM PKB yang diberikan sebelumnya.
Nah, Bapak dan Ibu yang belum memiliki akun SIM PKB ada dua cara di mana Bapak dan Ibu bisa mendapatkan akun SIM PKB. Yang pertama, Bapak dan Ibu bisa menghubungi admin SIM PKB Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau melalui UPT Ditjen GTK yang apabila ada di wilayah Bapak dan Ibu bisa juga. Tapi lebih mudah apabila Bapak dan Ibu bisa menghubungi admin SIM PKB pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk mendapatkan akun SIM PKB serta kata sandinya. Nah, cara kedua, Bapak dan Ibu bisa menghubungi operator sekolah Bapak dan Ibu. Nanti operator sekolah yang akan mengkoordinir untuk mendapatkan akun SIM PKB dan kata sandi ini pada admin di SIM PKB di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Bagi Bapak dan Ibu yang bukan merupakan unsur guru maupun kepala sekolah, Bapak dan Ibu bisa masuk dengan akun Belajar ID. Baik. Kemudian setelah masuk Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu akan diarahkan untuk mengisi nama lengkap serta alamat surel Bapak dan Ibu. Pastikan alamat surel ini bukan akun SIM PKB Bapak dan Ibu ya, tapi alamat surel ini adalah alamat surel pribadi Bapak dan Ibu yang sering Bapak dan Ibu pakai untuk komunikasi melalui elektronik. Nah, kemudian klik yang saya telah bersedia menyetujui ketentuan ini, baru nanti daftar sekarang ini akan berubah menjadi hijau. Bapak dan Ibu silahkan klik untuk daftar sekarang. Nanti kemudian Bapak dan Ibu masuk ke dalam laman. Bapak dan Ibu bisa lihat di sini ini adalah nama Bapak dan Ibu. Nanti apabila Bapak dan Ibu masuk dengan akun SIM PKB Bapak dan Ibu, nama ini adalah nama Bapak dan Ibu. Pastikan namanya benar, lalu klik daftar sekarang. Setelah itu, untuk Bapak dan Ibu calon pengajar praktik, silahkan klik calon pengajar praktik, lalu centang pada kolom persetujuan dan klik daftar. Kemudian Bapak dan Ibu akan diarahkan langsung ke dalam halaman muka atau beranda dari laman pendaftaran calon guru penggerak. Bapak dan Ibu bisa lihat di sini status atau persyaratan kelengkapan datanya, ada kurikulum vitae, ada dokumen penting, dan ada esai. Keseluruhan ketiga persyaratan ini harus dipenuhi oleh Bapak dan Ibu. Ini tanda seru ini menunjukkan bahwa statusnya belum terpenuhi Bapak dan Bapak dan Ibu harus memastikan bahwa status ini harus berubah menjadi centang berwarna hijau. Baik, ini nanti akan saya jelaskan lebih detail, tapi sebelumnya kita lihat dulu untuk tata cara pendaftaran bagi calon guru penggerak. Sama Bapak dan Ibu, bagi calon guru penggerak juga masuk ke dalam laman guru penggerak, portal guru penggerak, kemudian klik yang daftar guru penggerak angkatan ke-7. Lalu Bapak dan Ibu langsung masuk dengan menggunakan akun SIM PKB dan kata sandi yang Bapak dan Ibu miliki. Klik masuk, kemudian Bapak dan Ibu akan diarahkan ke beranda. Pastikan nama yang tertera di sini merupakan nama Bapak dan Ibu. Kemudian klik daftar sekarang. Selanjutnya Bapak dan Ibu silahkan pilih untuk calon peserta, kemudian centang kolom persetujuan, lalu klik daftar. Setelah itu ini adalah laman beranda ini adalah halaman beranda pada laman pendaftaran calon guru penggerak. Jika kita perhatikan ada satu perbedaan dengan calon pengajar praktik. Kalau di dalam calon guru penggerak hanya ada 2 langkah seleksi yaitu kurikulum vitae dan esai. Karena pada laman calon guru penggerak dokumen yang harus diunggah ini sudah masuk ke dalam dokumen kurikulum vitae. Tapi kalau untuk pengajar praktik itu merupakan satu langkah seleksi tersendiri untuk unggah dokumen. Tapi pada prinsipnya tetap sama Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu bisa scroll ke bawah atau gerakan kursor ke bawah. Nanti Bapak dan Ibu bisa lihat untuk informasi unduh template surat ini. Bapak dan Ibu klik dulu unduh berkasnya. Bapak dan Ibu bisa unduh template surat untuk kemudian Bapak dan Ibu isi, lalu sahkan kepada kepala sekolah atau kepada teman sejawat, komunitas, organisasi sesuai dengan yang diperintahkan
pada surat tersebut, pada template tersebut. Nah, itu Bapak dan Ibu bisa isi lalu bisa sahkan sambil menunggu pengesahan template surat. Silakan Bapak dan Ibu lakukan pengisian kurikulum vitae atau lengkapi kurikulum vitae Bapak dan Ibu. Ini bisa diklik Bapak dan Ibu, klik ini kurikulum vitae ya di sini. Kemudian nanti masuk ke ada muncul pop up. Nah, Bapak dan Ibu baca dengan teliti, kemudian centang pada kolom persetujuan ini, baru kemudian mulai mengerjakan. Bapak dan Ibu nanti bisa dilihat di sini ada beberapa poin penting yang perlu Bapak dan Ibu isi di dalam kurikulum vitae. Untuk poin-poin yang memiliki status tanda seru berwarna abu-abu, ini adalah poin yang wajib Bapak dan Ibu isi atau lengkapi. Jadi informasi umum dan dokumen penting ini adalah dua hal yang wajib Bapak dan Ibu isi agar Bapak dan Ibu bisa mengirimkan berkas pendaftaran Bapak dan Ibu. Nah, untuk tanda tanya dengan warna orange ini adalah dokumen isian-isian atau poin-poin yang statusnya adalah opsional. Jadi apabila ada silahkan diisi, jika tidak ada tidak apa-apa dilewati. Namun Bapak dan Ibu ini disarankan untuk diisi sesuai dengan pengalaman Bapak dan Ibu karena dalam setiap poinnya ini terdapat skor yang akan menambah nilai Bapak dan Ibu pada saat nanti seleksi. Setelah itu, Bapak dan Ibu bisa scroll ke bawah, kemudian Bapak dan Ibu bisa lihat di sini informasi umum. Bapak dan Ibu perhatikan apabila ada yang masih kosong nanti diisi, kemudian data-data yang sudah terisi seperti yang saya sampaikan tadi itu diisikan berdasarkan dengan data pada Dapodik Bapak dan Ibu. Jadi apabila nanti ada yang salah baik nama, nomor UKG, surel itu silahkan diperbaharui melalui operator Dapodik di sekolah ataupun di dinas kabupaten kota. Apabila ada yang belum terisi, silakan diklik ubah dan lengkapi. Kemudian untuk dokumen penting, nanti Bapak dan Ibu bisa lihat di sini untuk diunggah, yaitu ada KTP, kemudian untuk surat dukungan kepala sekolah, pastikan sesuai dengan template dokumen yang disampaikan ya Bapak dan Ibu, dan kemudian ada surat rekomendasi, ini juga harus sesuai dengan template yang diberikan. Nah, setelah nanti Bapak dan Ibu memiliki seluruh dokumen ini, silahkan klik unggah. Nanti akan muncul pop-up seperti ini. Silakan Bapak dan Ibu klik di sini, pastikan file yang Bapak dan Ibu miliki itu ukurannya tidak lebih dari 1,5 megabyte. Karena apabila lebih dari 1,5 megabyte, ini nanti tidak bisa diunggah di dalam laman pendaftaran ini. Setelah selesai diunggah, kemudian klik simpan. Jangan lupa ya Bapak dan Ibu untuk klik simpan ini. Ini adalah khusus untuk pengajar praktik. Kalau tadi untuk calon guru penggerak yang wajib diisi itu hanya informasi umum dan dokumen, tapi bagi pengajar praktik, ini yang wajib diisi itu adalah informasi umum, pengalaman bekerja, pengalaman mengikuti pelatihan, pengalaman memberikan mentoring, coaching, pendampingan, dan training, serta nomor kontak lain. Untuk yang opsional atau yang tidak wajib diisi adalah pengalaman kepemimpinan dan pengalaman menjadi sukarelawan. Namun saya ingin mengingatkan walaupun ini sifatnya tidak wajib, tapi apabila Bapak dan Ibu memiliki silahkan untuk diisi saja karena itu akan menambah poin Bapak dan Ibu dalam seleksi administratif. Baik, setelah kurikulum vitae selesai, kemudian Bapak dan Ibu lanjutkan pada pengisian esai di langkah kedua. Silakan klik mulai kerjakan. Nah, nanti Bapak dan Ibu akan muncul di layar Bapak dan Ibu akan muncul pop-up seperti ini. Baca dengan baik Bapak dan Ibu. Di sini hanya ingin dipastikan bahwa Bapak dan Ibu mengisi esai sesuai dengan pengalaman dari Bapak dan Ibu sendiri. Jadi diisi sendiri Bapak dan Ibu tidak
tidak menyalin dari tempat lain, baik itu dari internet ataupun dari sesama calon guru penggerak lainnya. Kemudian Bapak dan Ibu ini ingin dipastikan bahwa apabila esai Bapak dan Ibu pada saat tes plagiarisme mengandung unsur-unsur plagiarisme, maka baik berkas pendaftaran Bapak dan Ibu maupun berkas berkas dari teman yang lain yang juga memiliki plagiarisme itu akan didiskualifikasi. Setelah Bapak dan Ibu klik untuk kolom persetujuan pada dua poin ini, kemudian silahkan Bapak dan Ibu klik mulai mengerjakan. Jika dilihat di sini kelengkapan esainya, ini statusnya wajib ya Bapak dan Ibu, namun ini belum terpenuhi. Tugas Bapak dan Ibu adalah mengisi atau melengkapi esai tersebut sehingga status atau pemenuhannya ini berubah menjadi centang berwarna hijau. Bapak dan Ibu, esainya ini cukup tidak terlalu banyak, tapi tidak terlalu sedikit juga. Jadi nanti Bapak dan Ibu lengkapi esainya satu demi satu ya Bapak dan Ibu, dibaca baik-baik. Kemudian atau Bapak dan Ibu ingin mengcopy dulu lalu menyalinnya di Word, kemudian menulis esai lalu kembali lagi mengcopy paste juga itu diperbolehkan ya Bapak dan Ibu apabila nanti kalau mengisi langsung di dalam aplikasi ternyata membutuhkan waktu yang lama, kemudian nanti akan terjadi idle dan tiba-tiba keluar itu dimungkinkan jika Bapak dan Ibu ingin mengisinya di tempat lain terlebih dahulu. Setiap poin esai nanti akan mengandung beberapa pertanyaan, Bapak dan Ibu silahkan diisi. Cuman saya ingin menekankan bahwa untuk esai ini ada minimal dan maksimal karakter yang harus Bapak dan Ibu perhatikan. Jadi ini berbeda-beda Bapak dan Ibu untuk masing-masing esai, ada yang misalnya minimal 500 karakter, lalu maksimal 5.000 karakter, atau ada yang minimalnya 1.500 karakter dan maksimal 5.000 karakter, dan lain sebagainya. Jadi sebelum Bapak dan Ibu mengisi esai, pastikan Bapak dan Ibu memperhatikan batasan-batasan ini, batasan minimal dan maksimalnya. Karena apabila Bapak dan Ibu mengisi kurang dari batas minimal karakter, esainya tidak bisa tersimpan, atau apabila lebih juga tidak bisa tersimpan. Jadi pastikan Bapak dan Ibu memperhatikan batas-batas ini. Nah, Bapak dan Ibu apabila telah selesai semua, pastikan Bapak dan Ibu klik simpan. Setelah Bapak dan Ibu selesai, maka nanti akan berubah statusnya menjadi centang hijau. Jika telah centang hijau, seperti ini, kemudian CV-nya pun akan berubah menjadi centang hijau dua-duanya. Apabila telah centang hijau dua-duanya, maka tombol kirim bekas ini akan berubah menjadi aktif dan berubah menjadi hijau. Nah, jangan lupa untuk klik tombol kirim berkas ini. Karena seringkali kejadian, karena sudah merasa oke CV-nya, oke esainya, sudah centang hijau lalu sudah keluar, tidak dikirim berkasnya. Nah, apabila itu tidak dilakukan klik kirim berkas, maka berkas pendaftaran Bapak dan Ibu tidak akan sampai kepada tim Verval. Sehingga Bapak dan Ibu jangan lupa untuk klik kirim berkas setelah selesai untuk memenuhi langkah-langkah pada seleksi pendaftaran ini. Baik, Bapak dan Ibu, ini saya mengingatkan tadi Pak Sigit sudah menjelaskan dengan detail terkait dengan tahapan seleksi, maksudnya lini masa untuk seleksi CGP Angkatan ke-7 ini. Saya ingin menekankan saja bahwa pendaftaran dan seleksi tahap 1 untuk CGP Angkatan ke-7 ini sudah dibuka pada 14 Maret kemarin tahun 2022. Untuk guru penggerak batas akhirnya adalah 15 April 2022 dan untuk calon pengajar praktik batas akhirnya adalah 8 April 2022. Mungkin untuk ini yang
Bapak dan Ibu bisa foto gitu apabila Bapak dan Ibu ingin melihat video dan FAQ, tapi Bapak dan Ibu juga bisa masuk ke dalam laman guru penggerak seperti yang tadi saya sampaikan, ada tombol untuk video dan FAQ juga. Nah, Bapak dan Ibu, apabila permasalahan yang Bapak dan Ibu miliki nanti pada saat mengajukan formulir pendaftaran ini tidak bisa, pemecahannya tidak bisa Bapak dan Ibu temukan pada laman FAQ, silahkan Bapak dan Ibu bisa menghubungi helpdesk. Di bagian bawah kolom pendaftaran itu ada, di bagian bawah portal guru penggerak, ada tombol berwarna oranye, hubungi kami, silahkan diklik. Lalu lengkapi dengan topik dan surel. Surel ini adalah surel pribadi Bapak dan Ibu. Jangan masukkan akun SIM PKB Bapak dan Ibu karena nanti kami tidak bisa membalas gitu. Kemudian setelah itu baru yang di bawahnya ini adalah nomor UKG atau nomor SIM PKB Bapak dan Ibu. Jadi pastikan ini surel, alamat email pribadi Bapak dan Ibu, dan yang ini baru adalah akun SIM PKB Bapak dan Ibu. Kemudian cantumkan nama, asal, kota, kabupaten, dan provinsi, dan lalu lengkapi dengan pertanyaan. Silahkan lampirkan file apabila perlu. Setelah itu klik kirim. Itu apabila Bapak dan Ibu memiliki permasalahan yang tidak bisa dipecahkan melalui laman FAQ. Baik, itu saja Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak, Mas Elvin. Saya kembalikan. Ya, terima kasih banyak Mbak Sisi. Jadi buat Ibu Bapak jangan lupa kirim berkas berarti ya Bu Sisi ya. Betul, ya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk mempersingkat waktu, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Mungkin saya bacakan dulu sudah ada beberapa pertanyaan dari yang masuk ke question and answer-nya. Mungkin pertanyaannya saya bacakan aja Pak Sigit dan Ibu Sisi ya, mungkin nanti siapa aja yang jawab gitu. Yang pertama ada Ibu Merianti, pertanyaannya tentang cara pengisian yang pengalaman itu contohnya apa saja. Yang kedua saya ada pertanyaan lagi, mohon izin saya ini enggak ada namanya ini. Pertanyaannya bagaimana kriteria untuk lulus di pelatihan ini dan apakah faktor-faktor yang bisa membuat gagal dari pelatihan ini, berapa persentase kelulusan serta pada gelombang sebelumnya. Mungkin dua dulu Pak Sigit dan Bu Sisi ya, mungkin siapa jawab mungkin bisa dijawab secara singkat karena waktu kita juga sudah hampir habis. Terima kasih. Iya. Monggo Pak Sigit duluan, Pak Sigit. Baik Mbak Sisi, tentang pengalaman apa yang ditulis gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pengalaman terkini. Jadi pengalaman terkini itu ya terkait dengan pengalaman yang memang Bapak Ibu alami, yang Bapak Ibu lakukan tentang praktik baik. Karena ini sifatnya kan sebetulnya semacam jadi Bapak Ibu punya sebutnya Mbak, praktik baik dan itu real Bapak Ibu alami. Tapi terkait dengan apa yang memang Bapak Ibu telah lakukan yang terkini tentu saja tahun-tahun terkini atau 2 tahun terakhir itu yang disampaikan yang utama, dan itu memang real karena Bapak Ibu akan dikonfirmasi pengalaman apa saja yang terkait dengan Bapak Ibu melakukan pembelajaran, pengalaman terkait dengan organisasi, pengalaman terkait Bapak Ibu menggerakkan misalnya ekosistem dan seterusnya. Dan itu ikuti perintahnya saja Bapak Ibu. Poin pentingnya adalah tentu saja bisa jadi pengalaman itu sama dengan orang lain, tapi yang intinya adalah pengalaman itu betul-betul Bapak Ibu yang melakukan. Itu kita sering sebutnya sebagai critical incident begitu ya. Namanya juga critical incident, berarti hal-hal yang sifatnya kritis sangat bermakna bagi Bapak Ibu dan itulah yang dituliskan begitu. Dan ingat pula pengalaman yang Bapak Ibu tulis ada batasan karakternya. Karakter itu huruf ya gitu ya Mbak Jisi ya.
tidak lebih dari berapa 500 ya Mbak Sisi ya. Itu Beda-beda, Pak. diperhatikan. Oh beda-beda ya sesuai dengan sesuai dengan pertanyaan atau poinnya. Kemudian apa sih yang membuat keberhasilan di pelatihan ini? Apa sih kriteria penilaiannya begitu ya? Nah, Bapak Ibu, untuk tahap pertama, Bapak Ibu sebenarnya kan fokus dulu sajalah ke registrasi dan submit. Tapi sangat bagus kalau tadi Bapak Ibu juga sudah menanyakan tentang tindak lanjut. Jika Bapak Ibu lolos seleksi 1, lolos seleksi 2, ikut pendidikan dan pelatihan, tentu semua itu ada proporsi penilaian, ada bobot penilaian, dan ada aspek-aspek yang dinilai. Tentu basisnya adalah portofolio Bapak Ibu. Bapak Ibu melakukan seluruh aktivitas terkait dengan PGP ini, mengikuti pembelajaran secara daring, mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh instruktur, dan mengikuti pula yang Bapak Ibu nanti akan difasilitasi oleh fasilitator gitu ya. Dan Bapak Ibu pastikan juga mengikuti yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik baik secara individu maupun kelompok dalam bentuk lokakarya. Tentu semua itu ada proporsi nilainya masing-masing seperti itu. Dan ini menjadi penting, menjadi catatan. Bapak Ibu juga nanti akan dites pula sebagai awal begitu ya, terkait dengan keikutsertaan Bapak Ibu di 10 modul. Jadi 10 modul ya Bapak Ibu ya. 10 modul itu sebetulnya adalah merepresentasikan dari 3 modul utama. Modul utama itu terkaitannya ke filosofis, visi guru penggerak begitu ya. Kisarannya seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan instructional terkait dengan differentiated interaction atau pembelajaran berdiferensiasi, social emotional learning di situ. Nah, itulah yang nanti Bapak Ibu akan peroleh, diikuti tugas-tugasnya, dan tentu saja kalau Bapak Ibu sudah mengikuti aktivitas, rasanya Bapak Ibu ya berhak untuk dinyatakan lulus kan gitu ya. Toh Bapak Ibu juga belajarnya difasilitasi, ada fasilitator, diingatkan pengerjaan tugasnya. Ketika Bapak Ibu melakukan tugas di satuan pendidikan ada pendampingnya, yaitu pengajar praktik, dan ketika lokakarya juga ada teman-temannya. Nanti Bapak Ibu kumpul dengan teman-teman yang lain, ada pengajar praktik yang mendampingi Bapak Ibu. Di situ tentu saling berbagi, menguatkan modul-modul yang dipelajari yang jumlahnya 10. Satu hal lagi yang tadi belum saya sampaikan, modul yang ketiga itu terkait dengan kepemimpinan, instructional leadership, termasuk pengambilan keputusan, dan hal-hal yang terkait dengan pengembangan satuan pendidikan atau inovasi-inovasi yang akan dilakukan. Karena Bapak Ibu jangan lupa, Bapak Ibu itu dipersiapkan untuk menjadi pemimpin pendidikan masa depan, bisa menjadi kepala sekolah, bisa juga menjadi pengawas, dan juga bisa menjadi instruktur. Dan yang saat ini sudah diatur hukum positifnya, itu adalah tentang PGP yang nantinya akan menjadi kepala sekolah. Kalau nggak salah Permendikbudristek 40 ya Mbak Sisi ya, tahun 2021. Iya, seperti itu. Saya kira itu, silakan Mbak Sisi tambahkan. Iya, kalau untuk terkait pengalaman, saya ingin menambahkan sedikit saja, mungkin pengalaman cara mengisinya, betul Pak Sigit tadi pengalaman terbaru Bapak dan Ibu. Jadi pengalaman terbaru Bapak dan Ibu apa saja, silakan diisikan. Namun pengalaman ini kan tidak wajib sebetulnya. Jadi tadi apabila ada Bapak dan Ibu bertanya, misalnya saya nggak punya pengalaman terkait mentoring, Mbak, atau enggak saya tidak pernah berorganisasi sebelumnya, itu tidak apa-apa, itu tidak wajib diisi. Jadi itu opsional. Meskipun pada prinsipnya ada nilai-nilai sendiri ya terkait dengan apabila diisi gitu ada tambahan nilainya. Cuman itu tidak, apabila tidak ada ya masa harus diada-adakan gitu ya Pak Sigit gitu. Jadi itu saja untuk pengalaman. Kemudian untuk kriterianya ada trik khusus nih Pak Sigit kalau kita di kepanitiaan gitu ya. Kalau misalnya dalam seleksi untuk yang di simulasi mengajar dan wawancara, Bapak dan Ibu harus percaya diri bahwa Bapak dan Ibu sudah memberikan banyak pada Bapak dan Ibu cukup mencintai profesi Bapak dan Ibu, kemudian sudah memberikan banyak bagi profesi Bapak dan Ibu, dan kemudian akan terus untuk memberikan lebih banyak lagi untuk profesi Bapak dan Ibu. Jadi nanti percaya diri ini yang biasanya menjadi poin utama pada saat simulasi mengajar dan wawancara. Itu sih tambahannya Bapak Sigit. Iya, terima kasih Mbak Sisi. Mudah-mudahan semakin jelas. Bapak. Mungkin
Pertanyaan selanjutnya ini ada dari Bapak Andi Irawan, Kabid GTK Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur. Pertanyaan, bagaimana cara Dinas Pendidikan mengawasi proses pendaftaran PGP Angkatan 7 ini? Seperti berapa jumlah pendaftar, berapa yang sudah submit? Hal tersebut kami butuhkan untuk intervensi guru-guru kita. Terima kasih. Mungkin bisa dijawab dulu, Pak Sigit. Iya, ini bagus sekali. Posisi. Ini kan wujud perhatian dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota ya, maupun provinsi. Jadi Bapak Ibu kan bisa mantau ya Mbak Sisi ya, lewat apa? Ada akses yang ke sana Mbak Sisi ya. Mungkin Mbak Sisi lebih teknis menjelaskan tentang ini. Operator SIM PKB mungkin Pak yang bisa punya akses. Ya, bisa melalui operator SIM PKB, betul sekali. Ya. Ya. Selanjutnya, bagaimana apakah akan ada PGP angkatan selanjutnya untuk guru-guru yang sedang mengikuti PPG? Pertanyaan kedua, apa perbedaan PGP dan PPG, sedangkan keduanya sama-sama melalui proses dan seleksi? Terima kasih. Ini dari Bu Elvita Agustina. Bu Elvita Agustina, terima kasih pertanyaannya bagus sekali, menanyakan tentang PGP maupun PPG ya, Mas Elvin ya? Ya, betul Pak. Terus yang pertama, pertanyaan apakah ada untuk seleksi PGP berikutnya? Nah, saya jawab dari yang pertama dulu. PGP ini kan tentu akan berlanjut sampai dengan tahun 2024. Secara eksponensial, itu nanti diharapkan tahun 2024 itu ada 400 lebih ya, 400.000 lebih ya Mbak Sisi ya. Nanti bisa dilihat di bahan tayangnya 400.000 atau 405.000 ya kalau nggak salah seperti itu ya. Jadi akan ada lanjutan seperti itu Bapak Ibu. Sampai dengan tahun 2024. Dan kenapa sih sampai dibutuhkan sebesar angka tadi itu? Ini karena dengan asumsi-asumsi terkait dengan kebutuhan kepala sekolah, kepala satuan pendidikan di wilayah kabupaten kota di seluruh Indonesia seperti itu. Sekarang ada 446 ya kalau nggak salah ya di angkatan 7 ini. Nah, Bapak Ibu, kemudian tadi apa sih bedanya PPG dan PGP? PPG ini adalah salah satu program juga, program prioritas Kemendikbudristek, dan ini juga concern sedang kita persiapkan, akan kita lakukan di tahun 2022. Kalau PPG itu terkait dengan sertifikasi pendidik, gitu ya. Nah, sertifikasi pendidik itu memang dipersyaratkan bagi Bapak Ibu, para pendidik, para guru yang belum memiliki sertifikat tentang pendidik itu, dan ini juga diatur oleh undang-undang. Nah, proses pendidikannya berbeda memang Bapak Ibu. Proses pendidikannya kalau pendidikan profesi pendidik itu ini yang melakukan adalah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi begitu ya, melalui LPTK, melalui perguruan tinggi, melalui prodi. Tapi program itu menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan. Artinya yang mempersiapkan, kemudian yang mengendalikan, termasuk pembiayaan itu ada di Dijen GTK. Sedangkan PGP ini adalah program prioritas juga, gitu kan? Ini yang merupakan bagian dari implementasi kebijakan Merdeka Belajar. Episodenya tadi saya salah sebut ya. Episode berapa Mbak Sisi? Kan episode 5 itu POP, episode 7 PSP. Ini episode berapa Mbak Sisi? Untuk yang mana Pak? PPG apa PGP? PGP. PGP itu duluan Pak, sebelum PSP. Berapa ya? 3 kalau nggak salah ya. Ya, itu kalau 5 POP 6 berarti ya. Atau nanti Bapak Ibu lihat lah. Tapi itu merupakan bagian dari implementasi kebijakan Merdeka Belajar untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, pendidikan guru penggerak ini mempersiapkan Bapak Ibu menjadi pemimpin pendidikan masa depan itu, jadi kepala sekolah gitu ya. Dan proses pendidikannya ini dilakukan secara daring dan dikendalikan pelaksanaannya oleh UPT. UPT yaitu Unit Pelaksana Teknis Dijen GTK. Jadi ada di Dijen GTK ini UPT-nya. Siapa sih UPT itu? Saat ini adalah Pem4TK dan LP2KSPS. Mungkin kalau ke depan ada perubahan struktur organisasi yang terkait dengan Pem4TK dan LP2KSPS akan diinformasikan kepada Bapak Ibu.
Seperti itu ya, tapi saat ini dilakukan oleh P4TK dan LP2KS-PS. Pendidikannya 6 bulan, gitu ya. Untuk angkatan 67 itu udah 6 bulan, sebelumnya 9 bulan. Jamnya 310 jam, kalau dulu 306 jam. Begitu. Itulah perbedaannya. Demikian Mas Elvin. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Lisa, SMN 5 Membalok. Pertanyaannya, saat ini saya menjabat PLT Kepala Sekolah dan berminat mengikuti calon guru penggerak. Untuk persetujuan atasan, apakah persetujuan Kepala Dinas? Pertanyaan kedua, untuk pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, apakah dapat dituliskan pelatihan-pelatihan yang biasa dilakukan selama kurang dari seminggu? Atau 5 sampai 6 kali pertemuan jika pelatihannya secara online. Pertanyaan ketiga, SK mengajar yang harus diunggah, SK mengajar kapankah? Semester genap ini ataukah semester ganjil dan genap? Mungkin 3 pertanyaan ini mungkin Bu Sisi bisa menjawab ini terkait teknis. Ya, baik Mas Elvin. Untuk yang pelaksana tugas, kepala sekolah pelaksana tugas, untuk persetujuannya betul harus dari dinas pendidikan setempat, bisa kepala dinas atau mungkin lebih baik kepala dinas ya, tapi bisa juga dengan kepala bidangnya gitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian untuk yang pelatihan yang pernah diikuti, apakah yang ditulis itu pelatihan yang kurang seminggu atau 5 sampai 6 kali pertemuan jika daring, silahkan pelatihan berapa lama pun atau pelatihan apapun, asalkan yang terbaru dan yang paling menunjang profesi Bapak dan Ibu sebagai guru atau kepala sekolah. Begitu. Kemudian untuk SK mengajar yang harus diunggah, itu SK terakhir Bapak dan Ibu. Jadi SK bukan SK mengajar dalam artian semester genap atau ganjil ya, tapi SK Bapak dan Ibu sebagai guru gitu, yang terakhir gitu Bapak dan Ibu. Ya. Mungkin kalau misalnya ada dari Pak Sigit ditambahkan silakan. Sudah jelas saya kira Mbak Sisi, sudah cukup, sangat baik. Baik. Saya lanjutkan pertanyaan selanjutnya dari Bapak Padar Manik. Pertanyaannya, bagaimana seandainya saya tidak punya nomor UKG? Apakah saya bisa mendaftar karena kami dari guru pendidikan agama Kristen dan budi pekerti tidak pernah UKG? Kapankah saya bisa mendaftar? Hanya dengan memiliki SIM PKB. Pak Alpadar dari SMAN 1 Mali. Untuk pertanyaan kedua dari Ibu Eka. Pertanyaannya, apakah CGP ini wajib dilakukan semua guru? Melihat dari peserta yang direkrut banyak sekali. Nah, ini dari Bu Eka dari SMP 5 Pangkal Pinang. Sementara 2 dulu, Bu Sisi dan Pak Sigit. Iya, saya yang kedua ya Mbak Sisi ya. Siap. Yang ya, pertama saya kira nanti Mbak Sisi karena kaitannya ke teknis ya, ke dokumen. Baik. Bapak Ibu, kita ingin memperoleh kandidat yang nantinya akan diantarkan menjadi pemimpin pendidikan ya. Saya berulang kali mengatakan itu ya, pemimpin pendidikan, pemimpin satuan pendidikan. Tentu ya untuk semua guru. Rekrutmennya untuk semua guru Bapak Ibu. Jadi mulai dari TK itu kan representasi dari PAUD gitu ya. Kemudian ada SD, ada SMP, ada SMA, ada SMK dan juga SLB. Nah Bapak Ibu, kenapa demikian? Kok yang direkrut banyak gitu? Nah ini karena Bapak Ibu inilah wujud kita untuk melakukan seleksi untuk memperoleh yang terbaik seperti itu Bapak Ibu. Dan yang terbaik ini tentu di situ ada unsur-unsur yang sifatnya competitiveness begitu ya. Saya kira sangat baguslah pengalaman Bapak Ibu untuk melakukan seleksi, mengikuti seleksi ini. Dan kami tentu ya mendoakan jumlah yang banyak itu ya Bapak Ibu bisa lolos seleksi dan bisa mengikuti pendidikannya sampai Bapak Ibu bisa berkarir melalui setelah lulus dari pendidikan guru penggerak. Demikian Pak Elvin. Pak Elvin sambil mengingatkan juga Mbak Sisi, nampaknya waktu kita juga sudah habis. Nanti setelah Mbak Sisi menyampaikan, mungkin ada kesempatan lagi atau tidak, ya monggo bisa diperhatikan waktunya. Silakan Mbak Sisi. Baik ya, untuk Pak Alfador Manik, selama Bapak
terdaftar dalam Dapodik, Bapak bisa memperoleh akun SIM PKB Bapak dan Bapak melalui operator SIMTendik atau Dapodik di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Jadi ini kan Bapak guru pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Jadi selama Bapak berada di bawah naungan Kemdikbud dan terdaftar dalam Dapodik, Bapak bisa memperoleh akun SIM PKB Bapak di operator Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Begitu, Mas. Baik, terima kasih Bu Sisi. Karena waktu juga sudah hampir habis, mungkin pertanyaan akhir saya bacakan untuk ya, Ibu Febri Evi Haryani. Apabila kita sudah mengikuti daftar angkatan 6, belum sempat unggah dokumen secara lengkap, sudah tutup di SIM PKB, belum berubah, tampilan masih angkatan 6, apa yang harus dilakukan untuk ikut angkatan 7? Untuk pertanyaan kedua, untuk pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, apakah dapat dituliskan pelatihan-pelatihan yang biasanya dilakukan kurang dari seminggu atau 5-6 kali pertemuan jika pelatihannya secara online? Terima kasih. Mungkin ini Bu Sisi ya. Iya. Silakan Bu Sisi. Saya coba jawab, mohon izin. Untuk Ibu Febri Evi Haryani, Ibu bisa mendaftar kembali di CGP angkatan ke-7 ini, tapi Ibu harus menunggu seleksi untuk yang CGP angkatan 6 tahap 1 selesai. Jadi ini diperkirakan itu selesai di awal April, kalau saya tidak salah untuk CGP angkatan 6 itu pengumumannya tanggal 3 April. Jadi nanti Ibu masih punya waktu untuk bisa ikut di angkatan ke-7. Jadi tunggu dulu Bu, pengumuman tahap 1 selesai, yaitu tanggal 3. Nanti Ibu bisa masuk sekitar tanggal 4 April untuk mendaftar pada angkatan ke-7. Nah, sebelum Ibu bisa mendaftar, nanti Ibu masuk ke dalam SIM PKB, kemudian Ibu lakukan dulu reset password. Nanti Bapak dan nanti Ibu bisa diarahkan. Mungkin kalau Ibu bisa chat di kolom chat private ke saya, nomor WA Ibu, nanti saya arahkan bagaimana untuk melakukan riset pendaftaran, Bu Febri. Kemudian satu lagi untuk yang pelatihan, rasanya tadi sudah saya jawab ya, bahwa pelatihan itu tidak terbatas, silahkan pelatihan apa saja yang pernah Bapak dan Ibu lakukan, asalkan pilih yang terbaru dan yang paling berkaitan erat dengan profesi Bapak dan Ibu. Begitu Mas Elvin. Baik, terima kasih atas jawaban dari para narasumber. Karena terbatasnya waktu, mungkin sebelum kita akhiri, mungkin dari Bapak Dr. Sigit dan Ibu Susi mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan kepada peserta atau penyemangat untuk guru-guru di Provinsi Bangka Belitung agar segera submit. Gitu. Iya, Bapak Ibu, Mas Elvin, terima kasih, Bapak sekalian, terima kasih. Saya yakin Bapak Ibu punya motivasi yang sangat kuat. Bapak Ibu punya dorongan untuk memajukan pendidikan ini lebih maju. Bapak Ibu punya prinsip ingin membelajarkan peserta didik sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dan Bapak Ibu tentu ke depan punya dorongan pula untuk menjadi pemimpin pendidikan di masa depan. Maka dari itu Bapak Ibu ikuti program prioritas Kemendikbudristek ini. Ini adalah program sangat mulia tujuannya. Kita akan memajukan pendidikan Indonesia di masa depan. Kita akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Maka satu katanya itu adalah segera submit. Dan Bapak Ibu, kami mendoakan Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat, terus bisa mengikuti prosesnya. Dan kami berharap tentu saja Bapak Ibu sampai melaju pada seleksi tahap 2, mengikuti pendidikan program guru penggerak itu sendiri. Dan Bapak Ibu lolos menjadi guru penggerak. Demikian Mas Elvin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu darat. Amin. Terima kasih. Silakan. Silakan. Mungkin
Ibu Sisi. Iya, bagi Bapak dan Ibu aktor-aktor pendidikan hebat ini di wilayah Provinsi Bangka Belitung, terutama di Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung Timur, dan Kota Pangkal Pinang, mari bersama-sama bergerak dan berkolaborasi menjadi bagian dari proses transformasi pendidikan demi generasi bangsa yang lebih baik. Silahkan segera mengunduh dan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan, kemudian isi seluruh komponen pendaftaran yang dipersyaratkan dalam laman, termasuk juga mengisi esai. Pastikan keseluruhan komponen memiliki status centang hijau, dan kemudian jangan lupa untuk klik tombol kirim berkas. Waktu pendaftaran yang disediakan terbatas Bapak dan Ibu, jadi jangan ditunda-tunda lagi. Proses yang dihadapi dalam perjalanannya nanti sebagai bagian dari program guru penggerak ini memang tidak mudah, tapi percayalah bahwa hasil tidak akan mengkhianati proses. Keberhasilan dari pencapaian cita-cita mulia program ini bergantung pada kesungguhan dan keikhlasan kita menjalani setiap prosesnya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ya sama dengan Pak Sigit ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu secara luring gitu, jadi bisa saling diskusi dan apa namanya terkait dengan program guru penggerak ini. Terima kasih Pak Sigit, Mas Elvin, Bapak dan Ibu. Terima kasih Ibu Sisi. Sama-sama, Bisi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan demikian berakhir sudah rangkaian acara sosialisasi program guru penggerak Angkatan 7 untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara, untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada siang hari ini. Kami seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak LT Direktur Pendidikan Profesi Guru, Bapak narasumber Bapak Dr. Sigit Wibowo, Ibu Sisi Vidya STMT, dan juga Bapak Ibu guru maupun kepala sekolah yang sudah hadir serta mengikuti acara sosialisasi program guru penggerak Angkatan 7. Mulai dari awal acara hingga akhir. Saya mohon pamit undur diri dan mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya apabila selama mendampingi Bapak Ibu sekalian dari awal hingga akhir acara terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tak lupa kami ingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan, dan salam untuk keluarga tercinta di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Mohon kasih izin, Bapak Ibu, Bapak mohon izin. Sukses semua Bapak Ibu. Sukses Assalamualaikum. Bapak Ibu guru. Assalamualaikum. Jangan lupa kirim berkas. In live.